Sobat Harjo, gimana kabarnya? Semoga tetap sehat selalu ya. Hari ini seperti biasa, Divi Baiti bakal bacain 7 berita teratas dari harianjogja.com edisi Jumat 22 Juli 2022. Langsung aja kita ke berita yang pertama. Akhirnya, KPK tetapkan tersangka dugaan korupsi Stadion Mandala Krida. Pejabat PNS di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Distikpora DIY ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait kasus dugaan korupsi proyek Stadion Mandala Krida Jogja. Informasi itu disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam jumpa pers Kamis 21 Juli 2022. Alexander menyatakan, KPK telah meningkatkan kasus penyelidikan dugaan korupsi proyek Stadion Mandala Krida ke tahap penyidikan dan menetapkan 3 tersangka, yakni Edi Wahyudi selaku PNS yang menjabat Kepala Bidang Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY. Tersangka selanjutnya ada Sugiharto selaku Direktur Utama PT Arsi Grapi dan Heri Sukamto selaku Direktur Utama PT Permata Nirwana Nusantara sekaligus Direktur PT Duta Mas Indah. Berita selanjutnya, KPK tahan tersangka korupsi Mandala Krida. Ini tanggapan Sri Sultan Hamengkubuwono X. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengumumkan tersangka dugaan korupsi pembangunan Stadion Mandala Krida pada Jumat 21 Juli 2022. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X memberikan komentarnya, mengingat salah satu dari 3 tersangka adalah ASN Pemda DIY, yaitu Edi Wahyudi yang telah mengundurkan diri dari PNS Pemda DIY pada 2021 silam. Sultan Hamengkubuwono X tak mempersoalkan penangkapan tersebut. Menurutnya, tindakan salah satu tersangka yang sebelumnya berstatus PNS sudah melanggar sumpahnya sendiri, dan proses hukum harus berjalan sesuai ketentuan. Terbukti atau tidaknya, hal itu menjadi urusan pengadilan. Berita ketiga, Indonesia jadi ketua ASEAN tahun depan. Keanggotaan Timor Leste jadi prioritas. Bergabungnya Timor Leste menjadi anggota ASEAN akan menjadi prioritas Indonesia yang akan menjalankan perannya sebagai ketua ASEAN pada 2023. Indonesia akan menjabat menjadi ketua ASEAN selama 1 tahun penuh. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah mengatakan, salah satu prioritas Indonesia adalah mencoba meyakinkan negara-negara anggota ASEAN lainnya untuk dapat menerima Timor Leste sebagai anggota baru. Berita selanjutnya datang dari program Jelajah Jalur Pansela Membangun Ekonomi Pantai Selatan Jawa yang digelar oleh Harian Jogja bekerja sama dengan PT Pertamina Patra Niaga dan Bank BPD DIY. Makin ramai kendaraan, jalur Pansela di Purworejo perlu tambah lajur. Pemerintah Kabupaten Purworejo berharap jalur Jalan Lintas Selatan JJLS di wilayah Purworejo dilanjutkan dengan 2 jalur dan 2 lajur dengan median karena pembebasan tanah sudah lama terselesaikan. Sekretaris DPUPR Kabupaten Purworejo, Dwi Astuti menyebutkan, rute jalur Pansela memanjang dari Jembatan Congot di sisi timur berbatasan dengan Kulon Progo sampai Jembatan Wawar. Di sisi barat berbatasan dengan Kebumen. Panjangnya kurang lebih 23,89 km. Wawancara dan berita lengkapnya bisa Sobat Harjo akses di harianjogja.com ya. Berita kelima, COVID-19 di DIY mulai naik lagi. Ini prediksi epidemiolog UGM. Kasus COVID-19 di Sleman dan sejumlah daerah di DIY melonjak dalam beberapa hari terakhir. Meski demikian, lonjakan kasus ini diprediksi tidak akan signifikan karena kekebalan tubuh masyarakat sudah lebih baik dengan vaksin. Epidemiolog UGM, Bayu Satria Wiratama mengatakan,
kekebalan tubuh masyarakat di Sleman atau di DIY pada umumnya sudah lebih baik jika dibandingkan saat masuknya varian Delta dan Omicron. Meski naik, tapi pasien yang butuh perawatan di rumah sakit dan meninggal dunia tidak akan terlalu banyak. Masyarakat yang positif COVID-19 akan lebih banyak menjalani isolasi mandiri atau terpadu. Berita selanjutnya, 38 siswa terpapar COVID, SMA De Brito tetap santuy. Pelaksanaan belajar mengajar di SMA De Brito tidak terganggu meski terdapat puluhan siswa yang terpapar COVID-19. Sekolah ini sudah berpengalaman menangani siswa yang terpapar COVID-19. Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas dan Jejaring SMA De Brito, HJ Srianto mengatakan, terdapat 38 siswa yang terpapar COVID-19. Sebanyak 8 siswa menjalani isolasi di gedung isoter Rusun Gemawang dan 30 siswa lainnya menjalani isolasi mandiri di rumah dan di indekos. Berita terakhir, terkikis abrasi, tempat pendaratan kapal di Pantai Trisik akan digeser. Abrasi yang mengancam pesisir Kulon Progo berdampak terhadap sejumlah aktivitas warga di kawasan tersebut. Di Pantai Trisik, nelayan kesulitan menepi karena abrasi mengikis tempat pendaratan kapal. Kepala UPT tempat pelelangan ikan Karangwuni, Dinas Kelautan dan Perikanan Kulon Progo, Suryadi mengatakan, abrasi terjadi ketika tidak ada pasir yang masuk ke laut. Hal ini menyebabkan energi dari gelombang dan arus menggerus pesisir. Selain 7 berita teratas dari harianjogja.com, TV by IT masih punya tips untuk mengatasi kulit wajah berminyak nih Sobat Harjo. Beberapa perempuan memiliki jenis kulit yang berminyak. Akibatnya, wajah mereka mudah jerawatan. Kondisi wajah yang berminyak membuat penampilan menjadi terganggu, terlebih saat memakai riasan atau makeup. Kulit berminyak disebabkan oleh banyak faktor. Selain karena faktor genetik, juga bisa karena faktor usia. Biasanya, perempuan yang sudah menginjak usia remaja dan dewasa paling banyak mengeluhkan hal ini. Ada pula karena jenis pori-porinya yang besar, ketidakseimbangan hormon, tidak pernah memakai pelembab, dan juga karena perubahan cuaca. Untuk mengatasi permasalahan ini, ada beberapa tips nih yang bisa Sobat Harjo lakukan. Yang pertama, rajin cuci muka. Sobat Harjo perlu mencuci muka minimal 2 kali sehari, saat bangun tidur di pagi hari dan sebelum tidur di malam hari. Hindari sabun cuci muka yang mengandung wewangian atau bahan kimia keras yang bisa merusak kulit. Yang kedua, pakai toner. Setelah cuci muka, sebaiknya menggunakan toner pada wajah. Toner berfungsi membersihkan kulit, mengecilkan pori-pori, dan mengontrol minyak. Namun nih, ada jenis kulit yang anti dengan cairan toner. Untuk itu, penting melakukan tes produk sebelum mengaplikasikannya ke wajah. Yang ketiga, pakai pelembab. Orang dengan tipe kulit ini juga bisa mengalami kulit kering dan dehidrasi. Maka itu perlu memilih pelembab yang mengandung asam hyaluronat atau lemon yang memiliki sifat anti-astringen dan antibakteri. Yang keempat, hindari menyentuh wajah. Untuk mencegah kemunculan jerawat di kulit, sebaiknya hindari kebiasaan menyentuh wajah dengan tangan. Meskipun kelihatannya bersih, ada banyak sekali kuman yang tak terlihat yang bersarang di tangan. Dan yang kelima, Sobat Harjo bisa memakai kertas minyak. Kertas minyak membantu menghilangkan minyak berlebih di wajah dengan cara menyerapnya. Sobat Harjo tinggal menekan kertas dengan lembut ke wajah dan biarkan selama beberapa detik. Nah, berita dan tips tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa like, komen, share, follow, dan subscribe akun media sosial dan YouTube channel Harian Jogja. TV by IT pamit undur diri dan sampai jumpa. Living life
every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days.